Ini kalian lagi ada di Anjungan Kalimantan Tengah. Terus kita ada rumah adatnya. Ini namanya rumah adatnya Rumah Adat Betang. Betang ini artinya rumah kerukunan hidup bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, terus kita juga ada tempat untuk naruh tulang-tulang. Ibaratnya itu kayak upacara tiwah ritualnya kita. Jadi upacara tiwah itu upacara kematian yang dianut sama agama Hindu Kahringan. Nah, jadi mayatnya itu upacara tiwah itu mayatnya itu dikubur dulu. Jadi sudah beberapa tahun kemudian tinggal tulang-tulangnya baru diupacarakan tiwah dan korbannya itu kerbau. Nah, nanti tulang-tulangnya itu udah dicuci, udah dibersihkan, ditaruh di rumah sandung namanya, contohnya seperti itu. Yang sebelah sana yang kecil, rumah betang itu, nah itu rumah sandungnya, itu nanti tulang-tulangnya ditaruh di situ. Jadi itu khusus untuk agama Hindu Kahringan aja. Gitu. Nah, kenapa ada tiang besar ini? Nah, tiang besar ini itu khusus untuk tiang pantar. Tiang pantar itu tiang yang mengantar arwah menuju ke sorga, khusus untuk ritual upacara tiwahnya. Seperti itu. Di sini aku mau coba tanya-tanya pertanyaan ringan-ringan aja tentang adat istiadat di Kalimantan Tengah. Sebelumnya, nama dulu ya. Nama saya Tanti dari Anjungan Kalimantan Tengah. Ya, salam kenal saya. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, kira-kira di Anjungan ini tuh ada sesuatu yang keren nggak sih yang bisa Kakak tunjukin di Anjungan ini? Oh iya, untuk yang saya akan tunjukin itu ya rumah adat ini yang saya jelaskan ke kalian. Itu rumah adat ini terbuat dari kayu semua. Kayunya itu asli dari Kalimantan Tengah. Itu namanya kayu ulin. Kayu ulin ini atau kayu besi, dia semakin kena air dia semakin kuat. Bangunan ini bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu masih berdiri kokoh, masih kuat sekali bangunan ini. Bangunan ini yang ini di tahun 90 dibangun, 92 diresmikan. Berarti ini sama aja kayak tahan gempa juga gitu? Betul, bangunan ini tahan gempa, tahan anti rayap juga. Seperti itu. Kalau boleh diceritain sedikit nggak Kak tradisi khas dari Kalimantan Tengah yang bisa Kakak tunjukin di sini? Oh ya, untuk tradisinya sebenarnya sih kita nggak bisa ditunjukin ya. Kalau untuk khasnya kita misalnya kayak ritualnya aja, itu upacara tiwahnya, itu upacara kematian yang dianut sama agama Hindu Kahringan. Jadi Hindu-Hindunya sama dengan tata caranya sama dengan kayak yang di Bali, cuma beda di upacara kematian. Kalau Bali namanya ngaben, kalau kami upacara tiwah. Jadi upacara tiwah itu mayatnya itu dikubur dulu, sudah beberapa tahun kemudian sisa tulang-tulangnya itu baru dipacarakan tiwah dan korbannya itu kerbau. Dan itu biayanya cukup lumayan besar, bisa sampai 50 juta sampai 100 juta ke atas. Dan itu khusus untuk orang yang mampu. Tapi kalau misalnya memang mereka tidak mampu, mereka patungan untuk agar karena upacara tiwah itu jadi harus akan menuju ke sorga. Jadi kalau misalnya mereka belum diadakan upacara tiwah, jadi mayatnya akan tidak tenang. Itu khusus kepercayaan Hindu Kahringan ya. Tapi kalau Islam Kristen kita tidak memakai itu. Seperti itu. Nah, terus yang keluarga yang ditinggalkan juga katanya akan hidupnya sial. Jadi misalnya gagal panen, gagal bisnisnya gagal, seperti itu. Khusus agama Hindu Kahringan, kepercayaannya mereka. Ya, tapi kan yang tadi Kakak bilang katanya kalau misalkan keluarga yang kurang mampu itu patungan. Betul. Patungannya emang sama warga-warga yang lain juga atau emang dari keluarga yang ditinggalkan? Dari keluarga-keluarga yang lain juga. Jadi mereka jadi berbarengan, jadi ibaratnya kayak masalah. Gitu. Kak, kira-kira kalau misalkan orang-orang datang ke Anjungan ini, orang-orang tuh bisa belajar tentang apa aja sih? Kalau untuk belajarnya, kita bisa belajar kita ada tari, terus misalnya kita akan diajarkan kayak main musiknya. Kita juga pernah, anak sekolah juga kita ajarkan main musik, main gendang, main kakanung, alat musiknya seperti itu sih. Tari, kita akan tari Kalimanasai. Kalau menurut Kakak, gerakan dari tarian Kalimantan Tengah yang menurut Kakak tuh khas banget dan kira-kira tarian itu tuh ada makna tersendiri nggak sih? Oh ya, kalau untuk tarian sebenarnya kita terkenal itu tari Manasai. Manasai itu tari pergaulan. Kenapa kita bilang tari pergaulan? Karena kita mengajak tamu untuk ikutan menari. Dan simpelnya juga tarian itu hanya simpel. Gerakan kaki kanan kiri, terus sama tangan begini. Hanya simpel aja. Itu pasti selalu ada di setiap acara tari Manasai, selalu ada. Kalau waktu pertama kali nih Kakak belajar tentang tradisi di Kalimantan Tengah ini, ada nggak sih yang membuat Kakak tuh benar-benar terkesan banget kayak, ih ternyata menarik banget ya?
Jadi memang orang tua saya itu memang asli sebenarnya Kalimantan Tengah. Dan dia juga pemandu wisata juga. Jadi ketertarikan saya kenapa ini karena mungkin dari cerita-cerita orang tua saya, wow keren banget ya ternyata Kalimantan Tengah. Saya lahir di Jakarta, tapi saya sangat mencintai budaya Kalimantan Tengah dan saya kayak adat-adatnya itu sampai sekarang masih diadakan karena kita tidak akan melupakan adat istiadat tradisinya kita Kalimantan Tengah. Jadi harus tetap diwariskan. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah Sama-sama. Nah, gimana teman-teman? Jadi nambah wawasan gak nih setelah lihat anjungan Provinsi Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia? Sekian video dari kami seputar Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih.